Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Suara Bangsa. Tempat kita ngobrol-ngobrol santai tapi bermakna tentang Indonesia. Saya Peter dan hari ini saya nggak sendirian, ada sahabat-sahabat luar biasa yang akan menemani obrolan kita. Halo semuanya, aku Ervina. Senang banget bisa berbagi di sini. Halo, jadi di sini siap banget ngobrol soal kebanggaan jadi orang Indonesia. Aku Nisa, salam semangat untuk kita semua. Dan aku Isnani, yuk kita sama-sama kupas tuntas gimana sih visualisasi bangsa bisa membagikan cinta tanah air. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih yang dimaksud dengan visualisasi bangsa menurut kalian? Menurutku, visuali bangsa itu cara kita memandang, menggambarkan Indonesia, baik lewat seni, budaya, teknologi, bahkan narasi sejarah. Ini penting banget karena apa yang kita lihat dan bayangkan tentang bangsa kita akan mempengaruhi rasa cinta kita terhadapnya. Tujuh, tambahin dikit ya, visualisasi bangsa juga bisa berupa simbol-simbol kebangsaan, contohnya seperti bendera, lagu nasional, batik, bahkan karya film dan literatur. Semua itu membentuk identitas kolektif kita. Jangan lupa juga media sosial. Sekarang visualisasi bangsa juga bisa hidup di Instagram, TikTok, YouTube, dan generasi muda sekarang tuh bangun narasi bagus yang keren tentang Indonesia. Dan narasi itu biasa jadi pemilik semangat, bikin kita bangga bukan hanya jadi warga negara, tapi bagian dari peradaban yang besar. Nah, bicara soal era digital, kalian bisa ngerasa nggak sih? Kadang rasa cinta tanah air itu dianggap ketinggalan zaman. Sayangnya iya, tapi justru disitulah peran kita. Misalnya, anak muda sekarang jago desain, editing, bikin konten. Kenapa nggak bikin konten yang angkat budaya Indonesia dengan gaya yang relatable ya? Contohnya kayak desainer muda yang bawa motif tenun ke fashion streetwear atau musisi yang remix lagu daerah jadi EDM. Itu keren banget sih dan menunjukkan cinta tanah air dengan cara kekinian. Aku sendiri sering bikin vlog tentang kuliner daerah. Dari situ followers aku jadi tahu dan penasaran soal makanan tradisional yang hampir punah. Hebat banget. Ini bukti kalau cinta tanah air nggak harus lewat orasi, bisa lewat karya, lewat visual yang keren. Kita bisa tanamkan kebanggaan berbangsa ke hati anak muda. Kita masuk ke inti obrolan nih. Kampanye bangga berbangsa dan bernegara lagi digalakkan. Apa sih maknanya buat kalian? Buat aku, kampanye ini mengajak kita berhenti mengeluh dan mulai berkontribusi. Indonesia itu bukan cuma tentang pemerintah, tapi tentang kita semua. Aku suka tagline-nya, bukan hanya bangga sebagai warga negara Indonesia, tapi juga aktif membangun dan menjaga nilai-nilai kebangsaan kehidupan di sehari-hari. Misalnya, menghargai perbedaan. Indonesia itu beragam banget, dari Sabang sampai Merauke. Kampanye ini mengajak kita untuk nggak hanya toleran, tapi juga bisa merangkul semuanya. Dan menjaga alam, jangan lupa mencintai tanah air juga berarti menjaga tanahnya, lautnya, hutannya, udaranya. Kita bisa semua. Mulai dari hal kecil kayak nggak buang sampah sembarangan aja. Keren-keren. Jadi, kampanye ini bukan hanya simbolik, tapi gerakan kolektif yang bisa dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita tutup, aku pengen dengar, apa harapan kalian untuk Indonesia ke depan? Aku berharap generasi muda makin mencintai Indonesia dengan caranya masing-masing. Entah lewat seni, teknologi, pendidikan, semua punya peran. Dan semoga makin banyak kolaborasi antar daerah. Kita terlalu kaya untuk jalan sendiri-sendiri. Aku pengen lihat lebih banyak ruang bagi budaya lokal untuk bersinar di kancah internasional. Dan semoga kita semua lebih sadar bahwa Indonesia bukan cuma tempat singgah, tapi juga rumah yang harus kita rawat sama-sama. Aku sendiri percaya,
Selama kita harus menanamkan cinta lewat karya dan aksi nyata, Indonesia akan jadi bangsa yang bukan hanya besar, juga membanggakan. Wah, obrolan kita hari ini luar biasa banget. Terima kasih buat Ervina, Shelly, Anissa, dan Isnani. Sama-sama. Sama-sama. Sobat Nusantara, mari kita terus bangun visualisasi positif tentang Indonesia di dunia nyata maupun digital. Karena cinta tanah air itu bukan sekedar kata, tapi gerakan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa bangga berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara.